Jadi saya ini cuma menggambarkan dua contoh saja ya. Nanti kalau yang semester 5 enggak tahu nanti Pak Dini akan membahas atau enggak nanti silakan kalian minta slide materi dari kakak kelas kalian. Oke, jadi apa namanya, misalkan ini ada benda gitu ya. Nah, di mana dia bendanya berada di kutub utara. Ya, kemudian ini adalah arah induksinya. Terus yang selanjutnya ini adalah arah medan geomagnetiknya. Oke, nah kemudian sumber medan pada permukaan tentunya di sini dia akan masuk ya. Sumber medannya dia akan masuk ke sini. Dia akan nah, kemudian resultannya juga dia akan ke situ. Nah, ini berbeda ya arah medan magnet, kemudian arah induksi. Ini pada kutub utara. Nah, nanti kurva yang dihasilkan seperti apa? Yang dihasilkan nanti akan bentuknya seperti ini. Ya, kurva yang dihasilkan kelihatan nggak tuh? Kalau nggak kelihatan bilang ya. Jangan sampai saya gambar nggak kelihatan, kalian diem aja. Tidak kelihatan, Pak. Kelihatan nggak? Enggak. Kelihatan, Pak. Mana yang kelihatan? Sebelah kiri nggak kelihatan, Pak. Sebelah kiri nggak kelihatan. Kurang ke? Ke kanan dikit. Ya? Belum. Hah? Masih belum, Pak. Sudah? Sudah. Sebentar. Anak saya nangis. Yuk, bisa yuk. Oke, mohon maaf. Lanjut ya. Nah, ini udah kelihatan ya? Halo? Udah. Oke. Nah, arahnya. Jadi pas ada benda di bawahnya dia akan kurvanya seperti ini. Ini gambarnya jelek, harusnya dia bentuk. Nah, menyesuaikan ininya ya. Ini itu. Nah, tapi kalau dia benda bendanya berada di misal ya sudut 45 atau 45 derajat lintang selatan, itu arah medan magnet sama arah induksinya akan berbeda, yaitu arahnya ke sini dan arahnya ini ke sini, sehingga arah ininya juga akan menyesuaikan, agak miring ke sini. Nah, tentunya ini juga akan berubah anomali yang dihasilkan gitu ya. Nanti bentuknya dengan arahnya ke sini tadi. Oke, jadi nanti kalau kalian menemukan data anomali geometrik yang kok dia kurvanya seperti ini, yaitu karena posisi pengukuran kita tidak berada di kutub utara gitu ya.
Ini ada lagi di ekuator dan di kutub. Ini ya, kutub selatan sama kutub ini, sorry, ini yang kutub utara. Ada yang kutub selatan dan ada yang di ekuator. Ya, tapi saya cuma menunjukkan dua saja. Secara umum, nanti kalau ada perbedaan ketika kalian mengukur tidak masalah karena posisi kita di mana? Kita dekat dengan ekuator. Ya, kalau di ekuator tentunya kalau di ekuator nanti arahnya adalah ke sini, sehingga anomalinya akan ini skema anomali geomagnetik. Nah, di kita mungkin akan banyak yang seperti ini ya karena posisi kita dekat dengan ekuator. Ya, gitu. Jadi ini secara teoretikal juga, kalau di gravitasi kan semakin tinggi, berarti nilainya semakin rendah. Nah, kalau kita nanti berkaitan dengan ini, tapi tidak bisa untuk menjudge, nanti hasilnya kayak gini, belum tentu ya, karena pengukuran kita semuanya dilakukan di dekat ekuator kan tentunya kan menghasilkan bentuk yang sama. Nanti yang membedakan, nanti ada beberapa noise yang dapat membedakan dan ada banyak variasi atau koreksi yang dapat mempengaruhi nilai magnetik yang kita ukur ya. Ini nanti kalau kalian sudah ngolah, ketemu, ini berarti ini. Nanti ngolahnya di mana? Nanti ada ketika kalian sudah mengurangi koreksi-koreksi, kalian akan menemukan kurva seperti ini. Nah, kurva seperti ini harus dihilangkan ininya, karena dia masih dipol kan. Nah, untuk menghilangkan di pol ke monopol, kita masih menggunakan matematis ya, secara konsep matematis untuk menghilangkan tersebut. Karena tidak bisa menghilangkan secara gampang seperti halnya metode gravitasi. Oke, ini awalan dulu berkaitan dengan apa namanya, pengukuran data magnetik. Oke, nah kemudian di pengukuran data magnetik itu sensitivitas alatnya itu juga akan menyesuaikan ya. Di Indonesia setahu saya hanya ada 2 alat ya. Yang satu ppm geotron dan satunya ppm geometri. Jadi geotron, geometri. Ini ppm ya. ppm itu singkatan dari apa? Ada yang masih ingat? Yang semester 7 atau semester 5 ada yang sudah baca ppm itu apa? Halo? Proton Processing. Ada yang masih ingat ppm itu apa? Proton Processing Magnetometer. Halo, ada yang masih ingat? Coba menjawab, Pak. Proton Processing Magnetor. Proton Processing Magnetor. Masih belum benar. Magnetometer, Pak. Ya, depannya proton. Ya. Tadi magnetometer sudah dijawab sama Julius. Proton, fission, magnetometer. Ini adalah, jadi yang membedakan adalah proton precision ya, presesi. Kalau diartikan bukan gerak presisi, bukan presisi tapi presesi. Beda antara presisi dengan presesi ya. Kalau presisi kan tepat ya. Kalau presesi dia geraknya tidak hanya melakukan gerak secara translasi, tapi juga melakukan gerak secara rotasi, dan itu yang melakukan adalah proton. Oke, jadi alat yang digunakan oleh metode magnetik itu adalah ppm, gitu ya, dimana ppm itu dia prinsip kerjanya adalah menggunakan proton yang mana dia kaya akan etanol atau kerosin, bensin ya, yang dia kaya akan yang namanya proton. Nah,
di dalam kalau di PPT kan ada yang gambarnya ya. Di dalam EPM tersebut ini tabung, ini alatnya, sini nyambung ke sini. Nah, ini sensornya ada di sini ya, sensornya ada di tabungnya ini. Nah, di dalam tabung itu terdapat etanol atau kerosin tergantung dengan ya nanti mereka pakainya apa ya kan, menyesuaikan juga. Yang penting dia kaya akan proton. Nah, di mana di sini terdapat apa namanya tadi? Kita tabung lagi. Di dalam tabung ini yang kaya akan proton. Jadi dalam tabung diselubungi, terus kemudian disambungkan ke apa namanya? Ini pencacah frekuensi ya, nanti pencacah frekuensi atau alat ukurnya lah. Ini sensornya ini untuk membaca. Nah, dari si sensor ini dia akan mengarahkan diri terhadap si kutub magnetik bumi ya, kutub magnetik bumi. Nah, di mana si proton tersebut ketika dia diberi ketika mesin dinyalakan ya, alat dinyalakan gitu, dia mensesuaikan diri dengan arus kutubnya. Oke. Nah, kemudian ketika si proton ketika kalian ingin membaca ya, mengerit si alat ini, alat ukurnya ini, ketika kalian ingin membaca secara tidak langsung itu yang penting kita nggak paham ya, tapi secara tidak langsung kita itu sebenarnya memutus aliran listrik dari sini, kan di sini ada power supply-nya dari sini ke sensor. Nah, ketika putus, proton itu mengalami presesi ya. Nah, ketika dia berpresesi, dia mempunyai frekuensi ya. Ketika kalau kecepatan sudut ya muter, kan rotasi ya, dia punya frekuensi, kan frekuensi sudut. Nah, si alat tersebut mengukur berapa sih frekuensi sudutnya, tapi di sini namanya bukan frekuensi sudutnya, namanya frekuensi Larmor. Jadi kalau kalian lebih paham ya mengukur frekuensi boleh apa ya. Yang diukur itu adalah frekuensi. Jadi frekuensi dari si proton untuk berpresesi tersebut diukur ketika mesin power supply yang ada di sini dimatikan. Kapan mematikannya? Ketika kalian menekan enter atau ketika kalian ingin membaca. Jadi kalau besok kalian ada kesempatan untuk field camp, dapat metode magnetik, ketika kalian enter atau ingin membaca alat gitu, di situ Anda akan menunggu beberapa detik gitu ya, sebelum si alat menampilkan nilai medan magnet di tempat penelitian kalian gitu, atau di titik ukur kalian. Itu karena si PPM ini sedang mencacah frekuensinya. Karena di sini ada pencacah frekuensinya, mencacah frekuensi dari si proton precision magnetometer tersebut. Gitu. Jadi ketika kalian praktikum, tentunya nanti harus memasukkan dulu. Kemarin kita ingat tentang ini ya, yang minggu kemarin saya nyinggung berkaitan dengan NOAA ya, kita memasukkan nilai dari NOAA sebelum kita praktikum ya. Sebelum kita praktikum kita masukkan ke dalam ke sini NOAA-nya, nilainya itu adalah nilai medan regional bumi ya, dimasukkan ke sini, kemudian kita nyalakan, proton mensesuaikan diri dengan posisi kutub, kemudian ketika dimatikan dia akan berpresesi. Nah, ketika presesi itu diukur berapa sih frekuensinya. Nah, cara mengukurnya gimana? Di PPT kayaknya sudah ada ya. Tapi yang jelas yang kalian boleh pakai yang bawah aja nggak apa, bawah T
itu sama dengan 23,87 dikalikan dengan frekuensi. Tapi kalau misalkan kalian Pak, kalau saya menganggapnya yang diukur waktu boleh nggak? Boleh. Karena kan kalau F itu apa? Banyaknya putaran per atau banyak putaran per waktu, ya kan? Jadi kalian menganggap yang diukur adalah T atau F itu silahkan bebas, ya. Jadi tapi kalau nama alatnya sendiri sih pencacah frekuensi. Gitu. Jadi si ppm prinsip kerjanya kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum, oke. Kemudian kalau belum ada, nah magnetik ini sendiri dia kalau dibandingkan dengan graviti, dia punya pengaruh yang sangat terhadap waktu. Jadi waktu kalian mengukur siang hari, pagi, siang, sore itu punya efek yang tinggi. Kenapa? Karena magnetik dia berkaitan dengan pengaruh matahari. Ya, karena matahari kan bisa mengeluarkan badai magnetik, gitu ya. Dan di sana nilai kalian mengukur itu bisa berbeda walaupun tempatnya sama. Misalkan pagi hari dengan siang hari kalian mengukur di tempat yang sama, nilainya akan kemungkinan berbeda. Ya, karena memang siklusnya memang seperti itu. Nah, nanti ada caranya untuk mengoreksi, untuk menghilangkan efek tersebut. Nanti ada. Oke, kemudian kalau dibandingkan dengan graviti, magnetik itu jauh lebih murah. Dari harga alatnya pun jauh lebih murah. Harga proton yang ke geotron itu sekitar 250 juta. Lebih murah dibandingkan dengan graviti yang harganya sudah sampai M. Gitu ya, jadi itu dari sisi harga murah. Nah, sayangnya kita belum bisa ya mendatangkan alat ini. Dulu pernah diusulkan tapi ternyata tidak tembus gitu. Alat ppm dulu mengusulkan ppm dan mikroseismik tapi belum tembus. Oke, kemudian dari pengukuran ppm tersebut ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis pengukuran, yaitu pengukuran darat, pengukuran udara, dan pengukuran laut. Tapi yang kita akan pelajari yang darat saja, karena kan kita tidak menggunakan udara. Ya, kalau udara kan tentunya menggunakan pesawat. Nah, pesawat itu nanti juga harus dihitung dulu berapa noise yang ditimbulkan oleh si pesawat, gitu ya. Karena pesawat sendiri itu kan terbuat dari kerangka baja, besi dan lain sebagainya ya, sehingga itu juga akan mempengaruhi nilai medan magnet. Gitu. Makanya itu harus dikurangi. Nah, kemudian berkaitan dengan sistem pengukuran magnetik itu berbeda dengan graviti. Ya, kalau graviti bebas gitu ya, artinya nanti tetap balik ke titik awal tapi bebasnya. Kalau magnetik dia ada 2 tipe. Yang pertama adalah tipe looping. Ya, tipe looping. Namanya ngeloop. Yang pertama tipenya adalah looping. Yang kedua tipenya base and rover. Nah, bedanya apa gitu ya? Kalau tipe looping dia menggunakan 1 alat, sedangkan base rover dia menggunakan 2 alat. Ya, yang looping ini sendiri, yang looping ini kita harus menentukan base-nya dulu. Misalkan di sini base. Berarti setiap kita mau nge-base ini harus diukur, atau setiap kita mau mulai akuisisi data di pagi hari harus ke sini dulu baru muter. Nah, nanti di sore hari atau di siang hari kalau sempat balik ke base lagi, muter lagi gitu. Ini looping. Jadi misalkan seperti ini,
pagi hari kita ke sini dulu satu, terus kita ternyata sampai sampai siang kita bisa dapat titik sampai sini, dan titik ini dekat dengan base. Nah, berarti kita harus ke base dulu. Kalau dekat loh ya, tapi kalau jauh ya nanti aja, pas pulangnya saja. Kalau dekat silakan ke base, baru nanti nyari ke titik selanjutnya. Kenapa harus ke base? Karena tadi sekali lagi pengukuran dalam magnetik dipengaruhi oleh matahari, ya, pasang surut matahari. Kalau misalkan kalian berangkat jam 7 pagi dan sampai sini misalkan jam 1 siang, ya kalian habis dari sini langsung ke sini. Tujuannya apa? Ketika siang hari itu kan pas puncak-puncaknya panas. Ya, sehingga nanti akan mengakibatkan nilai medan magnet yang kita ukur itu akan berubah di titik yang sama. Nah, perubahan di titik yang sama tersebut akan kita gunakan untuk mengoreksi akibat pasang surut matahari yang kita sebut dengan koreksi variasi harian. Koreksi variasi harian. Itu ya, jadi tujuannya ngebase itu seperti ini. Tapi kalau misalkan kalau kita nggak bisa ngebase di siang hari gimana gitu? Ya kalau memang kondisinya tidak bisa ngebase di siang hari, ya sore hari kita mau tidak mau harus ngebase. Nah, resikonya apa? Kita tidak dapat peak ketika di siang hari. Ya, kita tidak dapat peaknya, puncak dari berapa sih itu? Misalkan nih, saya ngambil contoh ya. Misalkan nih di siang hari 45.100, pagi hari 45.100 di titik yang sama. Nah, kalau kalian mengukur di siang hari misalkan jadi 45.300. Nanti kalau kalian mengukur sore hari misalkan jadi 45.110. Nah, otomatis kan kurvanya akan indah, ya, turun gitu. Nah, kalau kita tidak dapat mengukur yang tengah ini, ya berarti kita cuma dapat ini kan. Yang itu notabene koreksi variasinya sangat kecil. Oke. Jadi ini kalau misalkan kelemahannya looping itu kalau pas nanti kan mengukur tidak tepat sasaran ketika tengah hari itu bisa repot di sini. Ya, jadi ini agak kelemahannya looping. Nah, kalau base rover itu menggunakan dua alat. Jadi satu alat itu ditinggal di base. Dan yang satu alat muter, terserah nggak peduli base. Nanti di base sudah ada orangnya sendiri. Jadi di base dia bisa mengukur setiap berapa jam sekali. Misalkan setiap 1 jam mengukur, setiap 1 jam mengukur, setiap 1 jam mengukur. Artinya kita punya nilai ini. Nanti nilai apa namanya? Per jam ini. Oh, ternyata setiap 1 jam itu penambahannya sekitar kurang lebih 50 nanotesla. Nah, itu kan jelas itu ya. Oh, bisa. Tapi di kita memang karena keterbatasan alat, jadi dominannya kita masih menggunakan looping. Memang idealnya menggunakan base rover. Tapi looping pun itu juga bisa kok nge-base di tengah hari, itu bisa. Ya tergantung kita bagaimana menentukan posisi dari base tersebut, ya. Kalau kasus base kalian itu, area penelitian kalian itu di hutan dan jalan aksesnya hanya melalui jalan kaki, yaitu tidak akan mungkin untuk kalian mengukur ke base setiap siang hari karena jalan kaki aja udah jauh ya. Tapi kalau kalian itu masih bisa dilaju pakai kendaraan, itu masih memungkinkan. Atau luas areanya cukup kecil, ya itu masih memungkinkan. Kalau luas areanya gede, ya agak susah. Tapi kecil pun kalau dia bukit-bukit kayak di Gunung Kidul itu susah. Misalkan pengalaman saya dulu waktu S1 ngukur di Gunung Kidul, kebetulan itu bukit semua ya, kayaknya bukit lembah gitu. Luas areanya kurang lebih ya 2,5 kali 2,5 kilo, kecil ya, nggak gede itu. Tapi perjalanan saya butuh sekitar 4 hari untuk menyelesaikan sekitar berapa ya, 50 titik ya. Itu butuh 4 hari. Padahal pengukuran gravitasi itu dalam satu titik itu ya, dalam satu titik itu paling 5 menit kelar. Untuk 3 sampai 5 kali pengulangan. Ya, sedangkan gravity itu satu kali titik aja, satu titik data aja itu bisa butuh waktu 10-15 menit.
Itu karena dia harus ngepasin dulu kan, ngepasin terus nunggu alatnya stabil dulu baru mulai pengukuran kan gitu. Beda dengan magnetik. Tapi jalan itu sangat berpengaruh atau desain survei yang kita buat itu berpengaruh dan kondisi lingkungan juga berpengaruh. Sebagus-bagusnya desain survei kalian, tapi kalau kondisi lingkungannya tidak memungkinkan, gitu tetap susah, gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita membuat desain survei yang bagus, kita paham dengan kondisi lingkungan berdasarkan desain survei, ya itu malah lebih baik daripada kalian tidak paham desain survei dan tidak paham kondisi. Kalau paham dengan desain survei, bisa memperkirakan, oh di peta ada jalan. Sudah kita terus aja, mungkin jalannya tertutup sama karena seperti itu. Jadi itu ya berkaitan dengan pengukuran. Kalau yang magnetik dan magnetik yang looping dan base lover perbedaannya adalah looping hanya menggunakan satu alat dan base lover menggunakan dua alat. Idealnya kita hanya menggunakan satu alat. Nah, kemudian dalam pengukuran data magnetik itu juga dipengaruhi oleh noise, ya, atau gangguan. Nah, magnetik itu noise-nya cukup krusial, ya, artinya kalian membawa benda-benda logam ketika pengukuran itu juga merupakan noise. Ya, misalnya, kalian pas mengukur kan harus mengukur magnetik itu harus menjauhkan atau tidak membawa alat yang sifatnya metal, entah handphone, entah lain sebagainya. Sabuk pun juga jangan. Jadi kalau yang laki-laki misalkan ke lapangan mau ukur magnetik ya pakai yang celana training aja yang tanpa ada sabuk gitu. Pakai sabuk malah sabuk kalian itu dianggap sebagai noise, jam tangan, cincin dan lain sebagainya itu dilepas semua. Jadi pengukuran magnetik itu kita ya cuman bawa peralatan tersebut, kemudian ya mungkin kalau membawa laptop dan lain sebagainya, tapi yang membawa benda-benda tersebut harus jauh dari si pengukur. Nah, misal ada kasus gini, si pengukur lupa dia menggembel HP di sananya gitu ya. Nah, udah banyak kali pengukuran gitu ya, daripada ngulang ya sudah, nanti kalau misalkan pengukur ke selanjutnya yang akan mengukur itu beda orang, maka orang yang berbeda tersebut harus membawa handphone yang dari orang pertama, ya karena udah banyak kali pengukuran, si orang pertama yang ukur itu nggak sadar kalau dia bawa HP gitu. Jadi biar nanti angka atau nilainya itu tidak berubah, tapi resikonya nilai yang kalian dapatkan itu sudah tercemar oleh noise yang diakibatkan oleh HP kalian. Jadi benar-benar itu harus dihilangkan yang hal kayak gitu. Ya, harus benar-benar dihilangkan karena walaupun ini pengukurannya mudah, paling mudah dibandingkan dengan gravity, tapi ya itu tadi noise-nya juga paling gede gitu ya. Apalagi kalau kalian mengukur di bawah sutet, udah itu lebih baik menjauhi sutet atau menghilangkan data dari sutet. Karena kalau udah dekat itu ya sudah, nilai kalian bukan dipengaruhi oleh variasi susceptibilitas batuan, tapi sudah dipengaruhi oleh sutetnya itu sendiri. Pun kalau kalian mengukur di tengah pemukiman gitu ya yang banyak kabel listrik dan lain sebagainya, itu udah noisy sekali gitu ya. Gitu. Jadi hal yang perlu diperhatikan benar-benar di magnetik itu adalah itu. Dan ketika kalian ke lapangan juga perhatikan, misal nih kalian mendapati kan bisa ada yang pakai peta geologi dan pakai peta geologi. Mendapati peta geologi, oh ini batuannya masih sama, tapi kok nilainya berbeda. Misal nih ya, saya buat contoh gitu. Buat contoh. Nah, kalian ukur di sini 4 titik di sini. Dari 4 titik kalian sudah mengukur 3. Dan mengukur ini kurang 1. Nah, ketika mengukur ini